Oke, jadi kita dapat kiriman naskah renungan audio yang menarik banget nih. Naskah ini membedah konsep kasih sejati atau agape dari 1 Korintus 13. Klaim utamanya cukup besar loh, katanya hanya kasih yang bersifat kekal. Oke, ini bikin saya penasaran. Kalau ada sesuatu yang diklaim bisa bertahan selamanya, fondasinya pasti kuat banget kan? Mari kita bedah, apa saja sih bahan penyusun dari kasih yang abadi ini menurut sumber Anda? Nah, itu pendekatan yang bagus banget. Jadi daripada cuma bikin daftar, ya, kita bisa melihatnya sebagai resep. Resep untuk membangun sesuatu yang permanen. Dan menurut naskah ini, semuanya itu dimulai dari dalam. Dari apa yang disebutnya kekuatan batin. Ini bukan soal pasif loh, tapi justru tentang kekuatan yang sangat aktif. Oke, kekuatan batin. Biasanya kan sabar itu kita asosiasikan sama kelemahan ya. Kayak diem saja gitu kalau ada masalah. Tapi kayaknya naskah ini melihatnya beda. Tepat sekali, beda banget. Kesabaran di sini itu digambarkan sebagai kekuatan yang terkendali. Coba Anda bayangin aja, atlet angkat besi. Dia kan bisa menahan beban berat tanpa goyah. Nah, ini stamina emosional. Stamina untuk menanggung kelemahan atau provokasi dari orang lain tanpa meledak. Ya, meledak dalam amarah. Ini adalah sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Wah, saya suka ide stamina emosional itu. Tapi menahan amarah itu satu hal ya, melepaskannya itu hal lain. Jujur aja sih, menyimpan dendam itu kadang terasa lebih mudah. Gimana naskah ini membahas soal itu? Nah, disitulah bagian menariknya. Naskah Anda ini punya frase yang bagus banget. Katanya, kasih itu punya memori pendek untuk kesalahan. Jadi ini bukan amnesia ya, tapi sebuah keputusan. Keputusan aktif untuk tidak mengoleksi luka atau mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Disebutkan juga kita harus melepaskan amarah sebelum matahari terbenam. Memori pendek, aduh, itu sulit sekali dilakukan dalam prakteknya. Sangat sulit. Dan naskahnya pun seolah mengakui ini bukan hal alami. Makanya ini digolongkan sebagai kekuatan. Ini adalah disiplin batin yang harus dilatih terus-menerus. Oke. Jadi fondasi batinnya adalah pilihan sadar untuk sabar dan tidak mendendam. Tapi apakah agape ini cuma soal pikiran dan perasaan di dalam aja? Gimana ini nyambungnya dengan apa yang kita lakukan di luar? Apa bedanya dengan sekedar perasaan suka? Pertanyaan kunci. Naskah ini sangat jelas kok. Agape itu kata kerja. Ini bukan perasaan, tapi tindakan. Disebutkan ada kemurahan hati yang aktif. Artinya, kita nggak nunggu diminta, tapi proaktif mencari cara untuk berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kepada mereka yang tidak bisa atau ya tidak akan membalasnya. Jadi ini bukan sekedar berbuat baik pada orang yang baik sama kita ya? Betul, tapi ada syaratnya. Kebaikan ini nggak buta. Disinilah poin bersukacita dalam kebenaran itu masuk. Maksudnya, kasih tidak akan berkompromi dengan kebohongan atau ketidakadilan hanya demi menjaga perasaan atau atas nama toleransi. Jadi, tindakan kasih itu harus selaras dengan integritas. Harus ada kesatuan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Tunggu dulu, jadi ada kekuatan batin untuk menahan diri, ada tindakan nyata yang didasari kebenaran, tapi kayaknya ada satu penghalang besar yang selalu muncul, ego kita sendiri. Saya lihat di sini ada poin soal kerendahan hati. Naskahnya bilang kita harus melepaskan hak. Itu terdengar radikal banget dan bertentangan dengan semua yang kita dengar setiap hari tentang perjuangan hakmu. Bisa tolong jelaskan maksudnya? Ini mungkin inti yang paling menantang dari naskah ini sih. Dunia kan mengajarkan kita untuk menuntut apa yang menjadi hak kita. Naskah ini justru mengajukan sebaliknya, kerelaan untuk melepaskan hak pribadi demi kebaikan orang lain. Ini bukan berarti jadi keset ya, tapi lebih tentang memilih posisi seorang pelayan. Tidak sombong, tidak cari panggung atau pujian, dan fokus pada kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkai kembali ya, ada kekuatan batin untuk sabar dan tidak mendendam, lalu ada tindakan nyata yang murah hati dan berintegritas, dan juga pelepasan ego demi melayani. Semua ini adalah komponen yang menurut naskah Anda membangun kasih yang abadi itu. Bukan cuma emosi, tapi sebuah arsitektur karakter yang utuh. Tepat, persis seperti itu. Dan naskah Anda menutupnya dengan sebuah metafora yang menurut saya kuat sekali.
Kasih sejati itu disebut sebagai pakaian rohani. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Jika ini adalah pakaian yang seharusnya Anda kenakan setiap hari, bagian mana dari pakaian ini, kesabaran, kemurahan hati, kerendahan hati, yang paling sering terasa tidak pas? Atau bahkan lupa Anda kenakan?